Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini akan mempresentasikan tentang kerangka kerja teoritis dan hipotesis pengembangan. Juga tentang elemen-elemen dari desain penelitian. Ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama itu kebutuhan akan kerangka teori. Yang kedua, variabel. Yang ketiga, kerangka teoritis. Yang keempat, penyusunan hipotesis. Yang kelima, pengujian hipotesis. Dan yang terakhir, implikasi manajerial. Pada bab 5 di sini menjelaskan pentingnya pengembangan sebuah teori dalam penyusunan penelitian edukatif dan juga menjelaskan bagaimana teori itu dikembangkan. Ada 3 tahap dalam proses membangun kerangka teoritis, yaitu pertama pengenalan definisi konsep atau variabel, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan model konseptual, dan selanjutnya itu barulah membuat teori penguat hubungan antar variabel. Pertama-tama kita itu harus membuat kerangka teoritis, kemudian baru kita menguji hipotesis, dan setelah itu baru kita akan menemukan kebenaran dari teori. Di sini ada 4 macam variabel, yaitu variabel dependent, variabel independent, variabel moderating, dan variabel mediasi. Variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhi atau dikenal dengan variabel yang menjadi akibat karena adanya variabel independent. Sedang variabel independent adalah variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependent, atau disebut juga dengan variabel yang mempengaruhi. Jadi perbedaan variabel dependent dan independent di sini adalah kalau variabel dependent itu variabel yang dipengaruhi, sedangkan variabel independent adalah variabel yang mempengaruhi. Selanjutnya, pengertian variabel moderating. Variabel moderating ini adalah salah satu jenis variabel yang memiliki kemampuan dalam memperkuat atau bahkan memperlemah suatu hubungan secara langsung yang terjadi antara variabel independen dengan variabel dependent. Sedang variabel mediasi itu adalah jenis variabel yang menjadikan hubungan tidak langsung antara hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya adalah bagaimana teori itu dihasilkan. Yang pertama, kita itu harus membuat kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini fondasi di mana seluruh proyek penelitian edukatif didasarkan. Kemudian kita membuat komponen kerangka teoritis. Yang pertama, adanya model konseptual, lalu menjelaskan hipotesis. Model konseptual ini memiliki tujuan yang pertama membantu penyusunan diskusi literatur, yang kedua menjelaskan ide konsep model, dan yang ketiga membantu pembaca memvisualisasikan hubungan teori antar variabel. Hubungan tinjauan literatur dan kerangka teoritis ini bahwa yang pertama menyediakan fondasi untuk mengembangkan yang terakhir. Baiklah, saya akan menjelaskan berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu pengembangan hipotesis. Definisi hipotesis itu sendiri biasa disebut dengan anggapan dasar, merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Kemudian di sini terdapat pembagian hipotesis, yaitu hipotesis terarah dan hipotesis tidak terarah. Di mana hipotesis terarah yaitu hipotesis yang secara tegas sudah dirumuskan variabel independen oleh peneliti, sedangkan hipotesis tidak terarah merupakan kebalikan dari hipotesis terarah, yang artinya bahwa peneliti tidak memprediksikan arah penelitian itu kemana. Selanjutnya adalah berkaitan dengan format hipotesis itu sendiri, yaitu terdapat hipotesis nul dan alternatif. Hipotesis nul itu merupakan hipotesis yang menyatakan bahwa kedua variabel yang dites tidak memiliki hubungan yang signifikan. Sedangkan hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan bahwa
kedua yang diujikan memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya berkaitan dengan implikasi manajerial. Terdapat 4 implikasi yang dapat disederhanakan dalam pengertian ini. Yang pertama, memungkinkan manajer menjadi hakim yang cerdas. Kemudian memperluas pemahaman manajer. Kemudian memungkinkan manajer memahami bahwa beberapa solusi mungkin tidak menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir adalah membantu manajer untuk bertahan atau berhenti dari mengikuti firasat yang tidak masuk akal. Selanjutnya kita memasuki bab 6 di mana pembahasannya adalah elemen-elemen dari desain penelitian. Pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi setelah peneliti mengembangkan pernyataan permasalahan, kemudian mengembangkan proposal penelitian, menyelenggarakan telah kritis pustaka, mendokumentasikan kajian pustaka, serta mengembangkan kerangka teoritis dan hipotesis, maka tahap selanjutnya yang akan dilakukan adalah desain penelitian. Syaratnya adalah data bisa dikumpulkan dan dianalisa untuk menjawab pertanyaan penelitian Anda supaya sampai pada solusi untuk masalah yang menjadi katalis bagi. Bahasan selanjutnya adalah desain penelitian. Tentu saja sebuah penelitian mempunyai corak desain masing-masing. Desain penelitian yaitu cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Desain penelitian berhubungan dengan keputusan terkait strategi penelitian, bisa bersifat eksperimen, survei, ataupun studi kasus, atau tingkat di mana kajian dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti berkaitan dengan lokasi, misalnya setting kajian. Kemudian tingkat di mana data akan dapat dianalisis dan juga aspek-aspek sementara yang integral dengan desain penelitian. Kemudian yang ketiga adalah elemen desain research. Ada 6 hal yang perlu dibahas di dalam elemen desain riset ini. Yang pertama adalah eksperimen, yang kedua penelitian survei, kemudian etnografi, studi kasus, dan teori beralas, serta penelitian tindakan. Yang pertama adalah eksperimen. Dalam sebuah eksperimen, peneliti memanipulasi variabel independen untuk mengkaji dampak dari manipulasi terhadap variabel independen. Artinya peneliti mengubah variabel tertentu untuk bertanya apakah perubahan satu variabel akan menghasilkan perubahan pada variabel yang lain. Artinya para peneliti akan mencoba untuk mengukur sejauh mana perubahan variabel yang diakibatkan oleh variabel tersebut. Elemen desain riset yang kedua yaitu penelitian survei, di mana survei ini digunakan untuk mengumpulkan informasi dari atau mengenai orang-orang untuk mendeskripsikan, membandingkan, atau menjelaskan pengetahuan watak dan perilaku mereka. Strategi survei sangat populer dalam penelitian bisnis karena strategi ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif pada banyak jenis pertanyaan penelitian. Selanjutnya yang ketiga adalah etnografi. Menurut Marcus dan Fisher, etnografi adalah strategi penelitian yang mengakar dalam antropologi yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dengan cermat, mencatat dan terlibat dalam kehidupan sehari-hari budaya lain dan kemudian menulis catatan tentang budaya ini. Etnografi bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya tertentu dan perilaku kelompok sosial dari sudut pandang orang dalam. Desain riset yang selanjutnya adalah studi kasus. Dalam studi kasus, kasusnya adalah individu, kelompok, organisasi, peristiwa, atau situasi yang diminati oleh peneliti. Ide di balik studi kasus adalah bahwa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah, seseorang harus memeriksa situasi kehidupan nyata dari berbagai sudut dan perspektif menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Kemudian saya lanjutkan dari elemen desain riset yang kelima, yaitu teori beralis, yang mana teori beralis adalah seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori yang diturunkan secara induktif dari data. Kemudian dari elemen desain riset yang keenam, yaitu penelitian tindakan. Nah, riset tindakan terkadang dilakukan oleh konsultan yang ingin memulai proses perubahan dalam organisasi, yang mana dengan kata lain, penelitian tindakan adalah strategi penelitian yang bertujuan untuk
mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Di sini peneliti memulai dengan masalah yang sudah diidentifikasi dan kemudian mengumpulkan data yang relevan untuk memberikan solusi masalah tentatif. Jadi, dalam hal ini, sejauh manakah peneliti terlibat dalam studi tersebut? Keterlibatan peneliti dalam hal ini yaitu terletak pada desain penelitian, yang mana desain penelitian adalah cetak biru atau rencana untuk pengumpulan, pengukuran, dan analisis data. Pengumpulan dan pengukuran data tersebut dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sebuah penelitian tersebut. Nah, desain penelitian berhubungan dengan keputusan terkait strategi penelitian seperti eksperimen, survei, studi kasus. Begitu juga dengan tingkat di mana kajian dimanipulasi dan dikendalikan oleh peneliti, yang mana seperti contoh setting kajian dan tingkat di mana data akan didapat dianalisis dan juga aspek-aspek sementara yang diintegral dengan desain penelitian. Kemudian kita masuk kepada setting kajian, yang mana pada setting kajian ini penelitian bisnis dapat dilakukan di lingkungan alam tempat kejadian berlangsung secara normal atau buatan ataupun pengaturan yang dibuat-buat. Ada dua macam jenis studi dalam setting kajian. Yang pertama itu studi eksplorasi dan deskriptif, yang mana studi ini dilakukan di lingkungan yang non-konstruksi. Sedangkan studi yang dilakukan di lapangan dilakukan dalam pengaturan non-kontrivasi. Hal ini dilakukan untuk menetapkan sebab akibatnya hubungan menggunakan lingkungan alam yang sama di mana subjek yang diteliti itu berada di lapangan. Kemudian kita masuk kepada unit analisis, yang mana unit analisis mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis data berikutnya. Nah, jika misalnya pernyataan masalah berfokus pada bagaimana meningkatkan tingkat motivasi karyawan secara umum, maka kami tertarik pada karyawan individu dalam organisasi dan harus mencari tahu apa yang dapat kami lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka. Selanjutnya kita masuk kepada metode campuran, yang mana metode campuran ini adalah penelitian di mana metode campuran bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif atau kuantitatif. Dan penelitian campuran berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi atau serangkaian studi. Dan biasanya pendekatan metode campuran ini dianjurkan dalam penelitian untuk sebuah bisnis. Selanjutnya kita masuk kepada triangulasi, yang mana triangulasi adalah teknik yang juga sering dikaitkan dengan penggunaan metode campuran. Nah, ide di balik triangulasi adalah bahwa seseorang dapat lebih percaya diri pada hasil jika penggunaan metode atau sumber yang berbeda mengarah pada hasil yang sama. Triangulasi mengharuskan penelitian ditujukan pada berbagai perspektif. Ada 4 macam triangulasi. Yang pertama, triangulasi metode, yang mana menggunakan beberapa metode pengumpulan dan analisis data. Yang kedua, triangulasi peneliti, yang mana beberapa peneliti mengumpulkan data atau menganalisis data. Yang ketiga, triangulasi data, yang mana mengumpulkan data dari beberapa sumber dan pada periode waktu yang berbeda. Sedangkan yang keempat, triangulasi teori, yaitu beberapa teori atau perspektif digunakan untuk menafsirkan dan menjelaskan sebuah data. Selanjutnya kita masuk kepada pertukaran dan kompromi, yang mana ini menyimpulkan diskusi tentang masalah desain dasar mengenai strategi penelitian, sejauh mana campuran tangan peneliti, pengaturan studi, unit analisis, dan cakrawala waktu. Dalam hal ini, peneliti menentukan keputusan yang tepat untuk dibuat dalam desain penelitian berdasarkan perspektif penelitian penyidik, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, sejauh mana ketelitian yang diinginkan, dan pertimbangan
praktis. Kadang juga karena waktu dan biaya yang dikeluarkan, seorang peneliti mungkin dibatasi untuk menerima desain penelitian yang kurang dari kata ideal. Karena pertukaran antara ketelitian dan pertimbangan praktis ini akan menjadi keputusan yang disengaja dan bijaksana yang dibuat oleh manajer atau peneliti dan harus secara eksplisit dinyatakan dalam laporan sebuah penelitian. Sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.